Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Nadia dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Sebagai salah satu tentor mata kuliah Kimia Analisis. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi UAS Kimia Analisis yang diampu oleh Profit. Sebagai pengingat yang pertama, jadi kita itu nggak boleh mengerjakan langsung dengan kalkulator. Dalam artian di sini itu tidak boleh langsung hasil akhir dari kalkulator. Jadi seperti soal ini. Nah itu tuh kalau misalnya kalian pakai kalkulator kan kalian bakal dapat sigma langsung penjumlahannya. Nah kalian langsung masukin ke rumus ini nanti. Nah itu tuh nggak boleh. Masukkan rumus ini nggak boleh. Jadi kalian itu harus step per step. Nggak boleh langsung hasil akhir dari kalkulator. Nah itu cara menggunakan kalkulator, cara mengerjakan soal ini menggunakan kalkulator itu nanti bakal ada link YouTube di PPT selanjutnya. Nah, selain pakai kalkulator, sebenarnya juga bisa dikerjain pakai Excel. Cuman kan kalau misalnya ujiannya offline, itu kan nggak bawa laptop, jadi ngerjainnya pakai kalkulator. Tapi nggak boleh, caranya itu nggak boleh hasil akhirnya langsung. Jadi harus tetap kita tulis di kertas itu step per step. Mungkin masuk aja kali ya ke soal pertama. Yang pertama itu jelaskan perlakuan awal atau pre-treatment sampel jika kondisi awalnya itu padat. Nah, ingat di highlight di sini itu adalah kondisi awalnya padat. Terus sampel akan dianalisis dengan alat spektrofotometer. Nah, jadi pre-treatment tuh dapat dilakukan dengan metode basah dan metode kering. Nah, untuk metode basah itu timbang kurang lebih 2,5 gram sampel, kemudian masukkan ke dalam gelas beaker, kemudian kan tambahkan 25 ml HNO3 pekat, tutup dengan gelas arloji dan didihkan 30-45 menit untuk mengoksidasi senyawa organik. Dinginkan larutan secara perlahan, tambahkan 10 ml HCl4 70% dan didihkan kembali larutan hingga menjadi jernih. Sedangkan kalau metode kering, itu tuh timbang kurang lebih 2,5 gram sampel dan masukkan ke dalam porselen. Kemudian kan panaskan dalam oven hingga suhu 550 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian dinginkan, tambahkan 10 ml HCl 3 normalitas. Tutup dengan gelas arloji dan didihkan selama 10 menit. Dinginkan, saring, dan masukkan ke dalam labu takar 100 ml. Encerkan hingga garis batas dengan aquades. Ini kalau misalnya itu kondisi awalnya itu padat, maka pre-treatmentnya itu kayak gini. Jelaskan mengapa panjang gelombang harus dipilih pada panjang gelombang maksimum. Nah, panjang gelombang itu harus dipilih pada panjang gelombang maksimum karena yang pertama, kepekaannya itu maksimal. Yang kedua, hukum Lambert-Beer itu tercapai. Yang ketiga, memperkecil persen error. Kenapa? Karena jika R kuadrat itu semakin mendekati 1, maka semakin kecil pula persen error atau kesalahannya. Panjang gelombang itu berbanding lurus dengan absorbansi. Dengan panjang gelombang maksimum, maka absorbansi yang didapatkan itu maksimum. Maka konsentrasi yang diteliti lebih akurat sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Nah, hal ini juga dapat memperkecil kesalahan pada analisis. Jadi ini ya alasan-alasan kenapa kita itu harus memilih panjang gelombang yang maksimum. Oke, mungkin lanjut ke soal nomor 2, yaitu 0,625 gram sereal dihancurkan dengan mortal dan diabukan pada temperatur 600 derajat Celcius selama 2 jam. Sisa padatan dilarutkan dengan larutan hidrogen klorida 6 molaritas dalam labu volumetrik sampai volume 250 ml. Untuk keperluan analisis diambil 10 ml dan diletakkan dalam 50 ml volumetric phase. Setiap larutan ditambahkan dengan larutan standar konsentrasi 20 mikrogram per mili. Larutan dianalisis dengan metode AAS dan diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini tuh datanya. Nah, kita asumsikan bahwa absorbansi itu Y. Jadi kita ini di sini tuh nggak langsung memasukkan nilai
kan kita anggap Y sama dengan absorbansi. Jadi nggak langsung kita masukkan 0,151, 0,185. Melainkan Y di sini harus kita bagi Y absorbansi per Y mula-mula. Jadi contoh yang pertama kan. Nih, diperoleh angka 1. Ini dari mana? Yaitu 0,151. Kan Y absorbansinya. Y mula-mulanya berapa? 0,151. Jadi didapatkan Y-nya itu sama dengan 1. Nah, terus kemudian kan, ini contoh pertama ya, kita dapat nilai 1 ya. Nah, bakal aku contohin yang kedua sama yang ketiga. Untuk yang selanjutnya kemudian itu akan sama. Nah, 1,22516. Nah, ini dapat dari mana? Coba kita lihat yang kedua. Y absorbansinya berapa? 0,185. Oke, Y mula-mulanya berapa? 0,151. Jadi 0,185 dibagi 0,151 itu bakal nanti didapat 1,63576 1,225166. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, 1,635,762 itu didapat dari mana? Sama, Y absorbansi dibagi Y mula-mula. Nah, absorbansi yang mana? Absorbansi yang ketiga, 0,247. Y mula-mulanya berapa? Bukan 0,185, melainkan kita di sini tetap pakai Y mula-mulanya adalah 0,151. Jadi 0,247 dibagi 0,151. Oke, nanti bakal didapat hasil 1,635762. Oke, terus terusnya juga seperti itu. Nah, untuk cari nilai X-nya, kita juga nggak langsung masukin volume larutan standarnya. Jadi nggak langsung 0,1358 itu nggak. Melainkan rumusnya itu adalah V dibagi V ditambah V analisis. Nah, di sini kita baca lagi ya soalnya. Untuk keperluan analisis itu diambil 10 mili ya. V analisisnya itu di sini berarti harus kita highlight bahwa V analisanya itu 10 mili. Jadi yang pertama ya, kita dapat 0. Kita dapat 0 itu dari mana? Ya, V dibagi V plus V analisis. V-nya berapa yang pertama? 0. Oke. V-nya berapa? 0. Oke, V analisisnya berapa? 10 mili. 0 dibagi 0 ditambah 10 mili. 0 dibagi 10, 0. Yang kedua, V-nya berapa? 1. V-nya berapa? 1. V analisisnya berapa? 10. Berarti 1 dibagi 11. Jadi dapat 0,090909. Nah, untuk yang selanjutnya juga seperti itu ke bawah perhitungannya. Nah, jadi nanti bisa kita dapat X kali Y-nya berapa, X kuadratnya berapa, dan sigma, penjumlahan dari setiap X, Y, dan X kuadratnya berapa itu bisa kita dapat. Nah, ini kalau misalnya pakai Excel itu masukin kayak biasa aja, dibagi dan dikali seperti biasa, pakai pembagian dan perkalian seperti biasa. Sedangkan kalau misalnya menggunakan kalkulator itu nanti bisa kalian tonton di link YouTube bagaimana caranya. Nah, kita kan udah dapat nih penjumlahannya. Nah, tapi yang dicari itu apa tadi? Hitunglah persentase kadar kalsium atau Ca dalam sereal tersebut. Nah, gimana cara kita ngitungnya? Yang pertama, kita harus cari dulu yang pertama itu harus mencari nih
kadar CA itu diperlukan data W. Untuk mencari W itu kan diperlukan data C dan juga V. Untuk mencari V itu diperlukan data M. Maka kita itu pertama cari M. Nah, ini rumusnya itu pasti udah dijelasin sama Profit. Dan kita di sini cuman masukin angka dari hasil perhitungan yang udah kita dapat sebelumnya, sehingga didapat M-nya itu sama dengan 5,0297. Nah, udah dapat M, kita cari apa? Kita cari C-nya. Nah, cara nyari C-nya gimana caranya? Nah, di sini kita ingat kalau kita itu punya C standar. C standar kita berapa? 20 mikrogram per mililiter. Ya, mikro ya, 10 pangkat 6. Nih, jadi 20 10 min 6 gram per mili dibagi M-nya ini berapa? 5,0297. Jadi didapat di sini C-nya itu 3,9764 kali 10 min 6 gram per mili. Nah, habis cari C, habis kita dapat konsentrasinya, kita itu bisa cari W, berat CA. Rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah C dikali V. Konsentrasinya berapa? Konsentrasinya kita udah tahu nih. 3,9764 kali 10 min 6 gram per mililiter dikali 250 mili. Jadi kita dapat W-nya 9,941 kali 10 min 4 gram. Nah, intinya apa? Persen CA. Jadi gram CA per gram sereal dikali 100%. Ini ya, gram serealnya itu udah diketahui dari soal, yaitu 0,625 gram sereal. Nah, jadi di sini kita tinggal masukin aja gram CA-nya tadi kita udah dapet, gram serealnya udah dapet, dikali 100%, dan kemudian kita ketemu hasilnya. Jadi kurang lebih yang harus kalian hafalin itu rumus M, ini rumus C, dan cara mencari persentasenya ini jangan lupa. Kemarin kan waktu UAS itu udah kan diajarin. Jadi jangan lupa dan diingat kembali. Kemudian lanjut soal nomor 3. Itu seorang mahasiswa melakukan analisis konsentrasi sodium dengan potensiometri dan menggunakan metode eksternal. Data yang diperoleh dalam pembuatan kurva adalah sebagai berikut. Ada data NA, ada log NA, dan ada juga E. Nah, bagaimana persamaan regresi? Yang ditanya adalah persamaan regresi dari data larutan standar di atas. Jika dalam pengukuran sampel, harga potensial E diperoleh min 25,5 MV. Nah, berapa konsentrasi sodium dari sampel tersebut? Nah, jadi yang pertama kita itu cari persamaan regresinya terlebih dahulu. Nah, kita masukin plotin sama kayak soal nomor 2 tadi, kita plotin. Ini jadi kalian juga bisa hitung di Excel, kalian juga bisa hitung menggunakan kalkulator. Ini kita masukin log NA ini kita anggap sebagai X dan E ini kita anggap sebagai Y. Ini kita langsung kita masukin ya. Kalau yang tadi kan kita harus hitung dulu. Nah, yang ini tuh enggak, langsung kita masukin. Langsung kita masukin log NA kita anggap sebagai X dan E kita anggap sebagai Y. Kemudian kita cari X dikali Y dan X kuadratnya, langsung kita dapat sigmanya sekian. Ini ingat ya, kedua rumus ini harus kalian hafalkan. Nih, yang penting itu rumus ini karena kedepannya juga bakal kepake terus rumus ini. Nah, jadi kalau udah kita sampai di sini, kita udah tahu ini nilai-nilainya, jadi kita bisa langsung masukin aja. Nah, kalau persamaan garis seperti ini kan kalian udah tahu ya. Kalau Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kan kita udah dapat M-nya sekian, C-nya sekian, itu bisa langsung kita masukin.
Lanjut. Nah, kita kan udah dapat tadi nih. Nih. Persamaannya begini jadinya. Ini tadi, ini tuh kepotong. Bener kayak gini. Maaf ya. Nih, kita dapat jawabannya itu ini. Kemudian nih, kita masukin y-nya segini. Nah, y sama dengan 28,7194x ditambah 49,471. Nah, kemudian kita baca lagi soalnya ya. Jika dalam pengukuran sampel, harga potensial E diperoleh min 25,5. Min 25,5, oke? E tadi apa? E tadi adalah Y. Nah, jadi kita dapat udah nilai Y-nya sekian. Jadi kita bisa hitung berapa nilai X-nya. Nilai X-nya itu jadi min 2,6105. Nah, ini tadi kan kita dalam bentuk log, maka harus kita anti-logkan dulu untuk mendapatkan nilai X-nya. Ini tadi kan berbentuk log X kan? Di sini kan berbentuk log X, maka kita harus anti-logkan dulu, baru kita dapat X-nya. Oke, yang kedua adalah jelaskan pH meter. Yang B, jelaskan pH meter sebagai satu sel potentiometri. Ya, pH meter sebagai satu sel potentiometri. pH meter adalah voltmeter yang mengukur perbedaan potensial listrik antara elektroda pH dan elektroda referensi dan menampilkan hasilnya dalam nilai pH dari larutan sampel yang dicelupkan. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 4, bagaimana melakukan analisis titrasi dengan konduktormetri untuk garam yang tersusun dari asam lemah dan juga basa kuat. Nih, basa kuat di sini dalam artian NaCH3COO yang dianalisis dengan asam kuat atau basa lemah. Jelaskan dengan gambar. Nih kan, pada awalnya larutan hanya terdapat CH3COONa sehingga konduktivitas yang didapat itu tertentu. Ketika kita titrasi dengan NH4OH akan terbentuk garam dan NaOH. Nah, NaOH yang terbentuk akan menaikkan nilai konduktivitas karena mobilitas ion dari basa kuat itu sangat tinggi. Jadi awalnya itu kan cuma ada CH3COONa sehingga konduktivitas itu yang didapat itu tertentu ya. Nah, kemudian dititrasi dengan NH4OH akan terbentuk garam nih, dan juga NaOH. Nah, NaOH-nya ini akan menaikkan nilai konduktivitas karena mobilitas ion dari basa kuat sangat tinggi. Nah, yang kedua, jelaskan konduktansi molar dan konduktansi ekuivalen ini ada tipe di soal. Jadi konduktansi molar ini secara teori ya, jadi sebenarnya kalian harus memahami konduktansi molar itu apa, konduktansi ekuivalen itu apa. Jadi kalau konduktansi molar itu adalah kemampuan solut dalam membangkitkan listrik. Sedangkan kalau konduktansi ekuivalen adalah daya hantar 1 gram ekuivalen dari 2 elektrode yang berjarak 1 cm. Kemudian next ke soal nomor 5. Ini jelaskan istilah-istilah berikut: gospik, keluaran pembawa, cairan pembawa, resolusi, adsorpsi, dan desorpsi. Jadi gospik itu peak yang tidak diharapkan. Jadi peak yang muncul di mana operator atau praktikan itu nggak mengharapkan kemunculan peak tersebut. Nah, salah satu sumber dari impuritas penghasil gospik adalah pada kromatografi adalah pipa gas.
Kemudian larutan pembawa. Larutan pembawa itu ya larutan yang digunakan untuk membawa komponen-komponen dalam sampel melalui kolom menuju detektor. Cairan pembawa juga cairan yang digunakan untuk membawa komponen-komponen dalam sampel melalui kolom menuju detektor. Resolusi, apa itu resolusi? Menyatakan daya pemisahan antar komponen dalam campuran. Adsorpsi. Nah, adsorpsi itu harus kalian ingat ya, kalau absorpsi sama adsorpsi itu beda. Jadi kalau adsorpsi itu peristiwa penjerapan, ya, yaitu suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida terikat pada suatu adsorben dan membentuk lapisan tipis. Itu adsorpsi. Kalau desorpsi itu pelepasan kembali ion atau molekul gas yang telah berikatan dengan absorben. Mungkin ini ya yang dari soal tahun 2018. Ini jadi kebanyakan teorinya ini harus kalian pahami dan juga harus kalian hafalkan. Untuk hitungannya sebenarnya tipenya mungkin kurang lebih kayak gini ya, nggak beda-beda jauh. Kalau setiap tahunnya itu mencari persamaan regresi, itu pasti ada. Jadi kalian itu harus hati-hati dalam menghitung persamaan regresi ini. Kalian harus hati-hati menghitungnya, jangan sampai salah hitung. Juga harus kalian perhatiin benar. Kalau misalnya AAS berarti X sama Y-nya kita nggak bisa masukin langsung, melainkan harus menggunakan rumus ini. Oke, mungkin selanjutnya akan kita lanjut ke soal tahun 2017. Oke, selanjutnya bakal kita lanjut ke soal UAS tahun 2017. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, bakal ada di link YouTube di PPT selanjutnya. Itu link YouTube-nya itu ada di PPT yang 2017. Ini link YouTube cara melakukan regresi di kalkulator Casio FX91. Bisa kalian tonton dan bisa kalian coba di kalkulator kalian sendiri. Langsung aja kita masuk ke soal nomor 1, yaitu suatu sampel baja yang beratnya 1 gram dilarutkan dalam campuran asam sulfat, asam fosfat, dan asam nitrat. Larutan diolah dengan penambahan larutan persulfat dan periodat untuk mengoksidasi Mn menjadi MnO4- dan Cr menjadi Cr2O7 2-. Hasil pengolahan selanjutnya diajarkan menjadi 100 ml dalam labu volumetri. Nah, sampel itu diukur absorbansinya dengan spektrofotometer dengan sel 1 cm pada panjang gelombang 440 nanometer dan pada A-nya itu sama dengan 0,108. Dan pada 545 nanometer, A-nya itu 1,275. Hitunglah konsentrasi Mn dan Cr jika diketahui berat atom Cr itu 52 dan Mn itu 56. Data yang diperoleh konstanta absorptivitas adalah sebagai berikut. Jadi ini merupakan nilai epsilon pada panjang gelombang 440 nanometer dan 545 nanometer. Kita ketahui bahwa rumus A itu sama dengan epsilon dikali B dikali C. Nah, kita tinjau dulu di sini bahwa A di sini merupakan A campuran, yaitu A dari Cr dan A dari Mn. Nah, mungkin bisa langsung kita masuk ke rumus. Jadi A pada panjang gelombang 440 itu merupakan, ini kan merupakan A dari Cr dan juga merupakan A dari Mn. Nah, pada panjang gelombang 440 itu A-nya itu 0,108. Nah, epsilonnya itu berapa? 369. Kita baca dari sini. Panjang selnya itu 1 cm ya, diketahui di sini. Jadi panjang selnya itu baik pada panjang gelombang 440 nanometer dan 545 nanometer itu semuanya itu 1 cm. Nih, nah konsentrasi Cr itu yang kita cari, kita simbolkan X, kemudian kita masukkan epsilon dari Mn itu 95 ya pada panjang gelombang 440 nanometer, kemudian B-nya itu 1, dan C Mn ini yang kita cari juga, kita simbolkan Y. Begitu pula pada A
pada 545 itu kita masukkan 1,275, epsilonnya kita masukkan itu 11, kita baca dari tabel. Kemudian B-nya itu sama dengan 1, tadi udah dikasih tahu. Kemudian konsentrasi CR itu X, kemudian epsilon dari Mn pada panjang gelombang 545 nanometer itu 2360, kemudian B-nya itu 1, dan C dari Mn itu kita simbolkan sebagai Y. Kemudian kita eliminasi kedua persamaan ini untuk mendapatkan nilai X dan Y, di mana X merupakan konsentrasi dari si CR dan Y merupakan konsentrasi dari Mn. Ini eliminasi seperti biasa, kemudian akan didapatkan nilai X dan Y-nya. Itu yang merupakan jawaban dari soal nomor 1. Kita next ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Yang A, jelaskan cara memperlakukan sampel jika dalam sampel mengandung senyawa yang lebih mudah menguap daripada unsur yang akan dianalisis. Analisis menggunakan alat AAS. Jadi kalau metode yang digunakan untuk mengatasi sampel yang volatil atau mudah menguap itu merupakan pengabuan basah. Kita menggunakan metode pengabuan basah. Jadi itu sampel dimasukkan pada tabung gel Dahl dengan dicampur HNO3 atau H2SO4 atau H2SO4 atau HCl. Yang kedua, yang B. Jelaskan perbedaan proses atomisasi dengan furnace dan dalam nyala api. Nah, kalau misalnya pada nyala api, itu terjadi perubahan bentuk pada sampel dan prosesnya pun lebih panjang. Sedangkan kalau dengan furnace itu, sampelnya itu nggak berubah bentuk dan prosesnya itu lebih sederhana. Yang C. Jelaskan cara kerja analisis kadar CR dalam batuan dimulai dari perlakuan terhadap sampel. Itu menggunakan cara kering. Jadi sampel padat yang mengandung CR itu dilarutkan dulu dalam asam oksidator. Kemudian dihitung kadar ion CR pada sampel. Oke, jadi begini penjelasan soal nomor 2. Kita bisa next ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan satu sel potentiometri dan berikan contoh aplikasi metode potentiometri dalam analisis. Jadi satu sel potentiometri adalah gabungan dari dua buah setengah sel yang dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, sedangkan aplikasinya sendiri itu pada bidang pertanian itu bisa analisis kadar nitrat pada sampel. Pada bidang pangan bisa analisa kadar R3-, F-, Br-, dan Ca2+. Pada bidang industri, kita itu bisa menganalisis kadar Cl dalam pembuatan kertas. Terus, pada bidang kimia terapan, bisa kita analisis ion pada cairan biologis. Oke, ini merupakan soal B. Soal B-nya itu analisis dengan metode eksternal. Standar dari logam adalah sebagai berikut. Jadi kita ketahui di sini kita punya data konsentrasinya dalam ppm dan kita punya juga data E. Nah, hasil analisa terhadap sampel diperoleh harga pengukuran potensial adalah sebesar 0,330 volt. Berapa konsentrasi komponen pada sampel tersebut? Nah, kita ketahui berarti kita anggap konsentrasinya ini merupakan X dan I-nya ini merupakan Y. Berarti Y-nya nanti kita dapat Y sama dengan 0,330 volt. Nah, yang pertama kita kerjain dulu konsentrasinya. Konsentrasinya ini kita lockkan dulu. Lock konsentrasi ini yang nanti merupakan X. Jadi kita lockkan dulu, lock 100, lock 120, lock 140, 160, 200. Nah, hasilnya itu merupakan ini lock hasil locknya. Sedangkan yang Y itu didapat dari tabel E ini. Ini jadi tinggal masukin. Kemudian bisa kita cari nilai X-nya berapa, kemudian bisa kita dapat nilai X kuadratnya berapa. Kemudian kita masukin ke rumus M dan ke rumus C. Ini rumusnya harus kalian hafalkan. Karena ini rumus dalam UAS profit biasanya mengeluarkan menggunakan soal yang pengerjaannya menggunakan rumus ini. Jadi nanti bakal kita dapat, ini kan sigmanya udah kita dapatkan. Kita bisa hitung pakai Excel atau bisa hitung pakai kalkulator Casio. Kita dapat M-nya berapa? Sekian dan C-nya sekian.
kemudian dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan MX plus C. Y-nya ini kita masukin 0,330. Nah, kita masukin Y-nya udah tahu kan, berarti yang kita nggak tahu di sini cuma X. Nah, kemudian bisa kita pindah ruaskan dan kita bagi seperti biasa. Dan didapat X-nya sama dengan 2,0535. Ini merupakan Ini merupakan jawaban dari pertanyaannya. Itu berapa konsentrasi komponen pada sampel. Jadi konsentrasi komponen pada sampel yaitu 2,0535. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Hitunglah konduktansi molar KCl dalam satu larutan KCl dengan konsentrasi 4,5 kali 10 pangkat 4 mol per desimeter kubik. Jika diketahui konduktansi spesifik dari larutan KCl adalah 7,4 kali 10 min 3 S per M dan konduktansi spesifik dari air adalah 0,08 kali 10 min 3 S per M. Jadi kita buat dulu di sini, kan diketahuinya itu C-nya itu CKCl-nya itu 4,5 kali 10 pangkat 4 mol per desimeter kubik. Sedangkan K-nya itu di sini satuannya itu meter. Jadi makanya kita harus ngubah dari desimeter ini menjadi meter. Jadi kita ubah dulu jadi meter kubik, itu jadi 4,5 kali 10 pangkat 7 mol per meter kubik. Oke. Kemudian larutan KCl-nya 7,44 kali 10 min 3. Larutan KH2O-nya itu 0,08 kali 10 min 3. Nah, di mana kita di sini yang akan ditanyakan yaitu konduktansi molarnya. Nah, konduktansi molar di sini itu rumusnya K per C, di mana K KCl ini merupakan K larutan KCl dikurang K dari H2O. Jadi 7,44 kali 10 pangkat min 3 S per M dikurang 0,08 kali 10 pangkat min 3 S per M. Jadi di sini didapat KCl-nya itu 7,36 kali 10 pangkat min 3 S per M. Nah, langsung kita masukin ke rumus konduktansi molar sama dengan K per C. 7,36 kali 10 pangkat min 3 S per M. Sedangkan C-nya kita tahu tadi 4,5 kali 10 pangkat 7 mol per meter kubik. Jadi dapat kita bagi dan didapat jawabannya 1,635 kali 10 pangkat min 10. Ini rumusnya harus kalian ketahui dan juga harus kalian ingat bahwa satuannya itu harus disamain. Mungkin bisa lanjut ke ada soal nomor B-nya. Apakah yang dimaksud dengan jembatan Watson? Konduktansi spesifik, konduktansi molar, efek elektroforentik, dan efek relaksasi. Nih, jadi jembatan Watson itu merupakan rangkaian 4 buah resistor yang disusun sedemikian rupa sehingga salah satu resistornya dapat diatur sedemikian rupa sehingga sel galvanometer menunjukkan angka 0. Konduktansi spesifik yaitu memperkirakan isi padat terlarut pasokan air dengan pengujian konduktivitas. Konduktansi molar yaitu kemampuan solut dalam membangkitkan listrik. Efek elektroforentik merupakan efek yang terjadi bila muatan yang berlawanan mengelilingi ion yang bersangkutan sehingga terjadi dua lapisan muatan yang menyebabkan menurunnya sifat konduktivitas larutan. Efek relaksasi yaitu efek yang terjadi apabila salah satu ion ditarik oleh ion yang bermuatan berlawanan di belakang ion tersebut untuk menjauhi kutub, sehingga menghambat mobilitas ionik. Ini penjelasan dari soal nomor 4. Selanjutnya yaitu soal terakhir, soal nomor 5. Ini merupakan hasil analisis kromatografi gas. Ini sebenarnya angkanya memang agak nggak jelas. Jadi kalian harus hati-hati dalam membaca angka-angka di sini. Hitung kemampuan pemisahan atau daya pisah antara komponen 3 dan 4. Serta hitunglah jumlah tray teoretik untuk masing-masing komponen 1, 2, 3, 4. Jadi kalau rumus daya pisah itu sama dengan R. R sama dengan 2 TR4 dikurang TR3 per
W B4 ditambah W B3. Karena kenapa 3 sama 4? Karena di sini kan daya pisah yang ditanyakan itu adalah komponen 3 dan 4, sehingga kita itu masukinnya itu 3 dan 4. Tuh, jadi kalau misalnya antara 1 dan 2 ya kita masukinnya juga 1 dan 2, seperti itu. Sedangkan untuk teoritis itu rumusnya 16 dikali TRN kuadrat per WBN kuadrat. Kemudian bisa kita jawab aja. Nah, kita jawab dari yang daya pisah pada komponen 3 dan 4. Kita masukin R sama dengan 2, oke. TR4 kita baca di sini, ini 5,609. Oke. Kita masukin. TR3 kita baca 5,132. Oke. Per WB4. Kita cari WB4 itu berapa? Nih, 0,0717 dan WB3-nya itu 0,0263. Jadi didapat R-nya itu 9,74. Kemudian kita cari tray teoritis masing-masing komponen. Nah, itu caranya pakai rumus yang ini. Kita masukin 16 dikali. Karena ini tray pertama, tray teoritis yang pertama, maka kita cari T-nya juga ada di nomor 1. Kita lihat nih, pada tray teoritis yang pertama, T-nya itu adalah 3,545. Nah, ini nanti kita kuadratkan. Kemudian WBN-nya kita juga baca 0,0249. Ini kuadratkan dapat hasil 305,09. Tray teoritis yang kedua, ini sama kayak yang pertama, 16. Kemudian kita baca tray teoritis yang kedua. TRN-nya itu 3,909 dikuadratkan. Kemudian kita baca WBN-nya itu 0,1035. Kemudian dikuadratkan dikalikan 16 didapat hasil 22822,89. Pada tray teoritis yang ketiga itu 16 dikali, ini kita baca juga 5,132 kuadrat dibagi 0,0263. Kuadratkan dikali 16 dapat hasil 609,230,7. Untuk yang terakhir juga sama, yaitu 16 dikali, ini kita baca TRN yang keempat yaitu 5,609 dikuadratkan dibagi WBN yang keempat itu 0,0717 dikuadratkan dikali 16 dan didapatkan hasil 97915,75. Nah, oke. Mungkin sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.